Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Widya Sandika E1D019014 dari kelas B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas pembentukan harga produk pertanian yang diempu oleh Burida Rizky Novanda SEMSI. Langsung saja. Di sini kami diminta untuk menjelaskan beberapa grafik dan menjawab soal di slide terakhir. Di gambar pertama adalah grafik diskriminasi harga derajat pertama. Perusahaan akan menetapkan harga jual sebesar P3 dan menjual sebanyak Q3 karena pada harga tersebut perusahaan akan memperoleh laba maksimum, yaitu ketika MR sama dengan MC yang berpotongan di titik D. Laba maksimum yang diperoleh sebesar bentuk segi 4 P6 HDP3 pada grafik. Padahal, pihak konsumen sebenarnya mampu atau berani beli di atas harga P3. Dalam diskriminasi harga derajat pertama, monopolis berusaha untuk mengambil seluruh surplus konsumen dengan menentukan harga yang berbeda untuk setiap jumlah komoditas yang berbeda. Dengan menggunakan kebijakan ini, tiap output dijual pada tingkat harga maksimum yang mau dibeli oleh pembeli. Konsumen hanya akan membeli 1 unit tiap bulannya. Di sini maksudnya konsumen tidak akan membeli barang yang sama di saat waktu yang sama meskipun harganya jauh lebih rendah. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan ditunjukkan oleh kurva D yang memiliki kemiringan negatif karena konsumen hanya mau membayar dengan harga yang berbeda untuk kuantitas yang berbeda. Perusahaan akan menentukan harga yang berbeda untuk setiap unit penjualan hingga batas terendah di P6. Misalnya, harga ditetapkan pada P1, maka perusahaan akan memperoleh laba sebesar segi 4 P6 IB P1 dan seterusnya hingga P6. Perusahaan tidak akan menetapkan harga di bawah P6 karena lebih rendah dari biaya per unitnya. Dengan menetapkan strategi FPD atau First Paying Default, maka laba perusahaan bertambah sebesar segitiga HGD plus DAP3 atau secara keseluruhan sekarang menjadi segitiga P6GA. Dengan ditetapkannya FPD, maka surplus konsumen menjadi hilang karena diambil seluruhnya oleh produsen dalam bentuk peningkatan laba perusahaan. Jadi, ide utama diskriminasi harga adalah memaksimalkan laba perusahaan dengan mengeksploitasi heterogenitas WTP konsumen. Jadi, maksudnya di sini adalah keseragaman WTP atau keberanian seseorang untuk dapat membeli suatu produk ini dimanfaatkan untuk dapat memaksimalkan laba suatu perusahaan. Nah, di sini ada grafik diskriminasi harga derajat kedua. Di sini sama, P-nya adalah harga dan Q-nya adalah output. P-nya dari P1 sampai P2, Q1 sampai Q2. Pada tingkat penjualan antara Q1 sampai Q3, setiap penambahan volume penjualan akan meningkatkan hasil penjualan atau total revenue sebesar OP2. Sehingga marginal revenue atau MR pada tingkat penjualan tersebut ditunjukkan pada garis T. Pada tingkat penjualan tersebut, perusahaan memperoleh laba sebesar segi 4 P2UBW. Begitu juga seterusnya, sehingga kurva MR secara keseluruhan merupakan garis bertingkat. P1 STUVWX. Penjual tidak akan menjual lebih dari OQ3 unit karena akan merugi bila P lebih kecil dari AC atau biaya per unit. Secara keseluruhan, perusahaan memperoleh laba sebesar luas daerah yang berwarna hitam, berbeda dengan FPD yang dapat meraup seluruh surplus konsumen. SPD hanya mengambil sebagian surplus konsumen. Misalnya, perusahaan menetapkan harga pada P3. Maka surplus konsumen yang diambil oleh perusahaan hanya sebesar luas P3 WFUTSP1, bukan P3WP karena tidak diambil semuanya. Nah, selanjutnya ada grafik diskriminasi harga derajat ketiga. Di sini, laba maksimal diperoleh bila perusahaan menjual sebanyak Q total, yaitu ketika MR total, penjumlahan horizontal kurva MR1 dan MR2, sama dengan MC. Q total unit tersebut merupakan penjumlahan Q1 unit di pasar 1 karena harga jualnya ditetapkan P1 untuk memenuhi kondisi MR1 sama dengan MC dan Q2 unit di pasar 2 karena harga jualnya ditetapkan P2 untuk memenuhi kondisi MR2 sama dengan MC. P1 ditetapkan lebih tinggi daripada P2 karena elastisitas harga di pasar 1 lebih rendah
atau lebih inelastis daripada di pasar 2. Dari pasar 1 diperoleh laba seluas segi 4 ABP2C dan di pasar 2 seluas segi 4 DEP2C. Nah, berikutnya ada diskriminasi harga derajat ketiga, namun dengan MC sama dengan AC. Dalam hal ini, monopolis harus mempertimbangkan biaya produksi dan sifat permintaan di tiap-tiap pasar. Misalkan kurva average cost atau AC, biaya per unit tadi, dan marginal cost perusahaan monopolis adalah seperti digambarkan di atas tadi ya. Misalkan pula produksi perusahaan tersebut dijual di dua pasar, yaitu di pasar 1 dan di pasar 2. Misalnya di pasar 1 tadi dengan kurva permintaan D1 dan MR1 dari marginal revenue-nya, dan di pasar 2 kurva permintaan D2 dan marginal revenue-nya MR2. Gabungan permintaan kedua pasar tersebut ditunjukkan pada gambar kurva total. Gambar yang ketiga ini yaitu kurva D1 plus D2. Begitu juga kurva MR1, MR2 adalah kurva marginal revenue, analisis terhadap hasil penjualan di kedua pasar tersebut digabungkan. Perusahaan monopoli akan memperoleh keuntungan maksimum bila MR1 plus MR2 sama dengan MC. Keadaan tersebut dicapai bila monopolis memproduksi sebagai Q1 plus Q2. Saat perusahaan memproduksi Q1 plus Q2, marginal cost-nya adalah OC, agar di tiap pasar diperoleh keuntungan maksimum, dan selanjutnya memaksimumkan keseluruhan keuntungan perusahaan. Maka penjualan di tiap-tiap pasar harus memenuhi syarat marginal cost OC, sama dengan marginal revenue di masing-masing pasar. Dengan demikian, pemaksimuman keuntungan di pasar 1 tercapai saat OC sama dengan MR1 dan di pasar 2 tercapai saat OC sama dengan MR2. Dengan demikian, keuntungan maksimum di kedua pasar akan dicapai bila di pasar 1 dijual output sebanyak Q1 dan di pasar 2 dijual output sebanyak Q2. Harga pasar di pasar 1 adalah P1 dan harga pasar di pasar 2 adalah P2. Jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut adalah CDEP1 di pasar 1 ditambah CABP2 di pasar 2. Nah, tadi seperti yang dikatakan di slide terakhir ada soal. Di sini soalnya, kondisi TPD juga dapat dijelaskan secara matematis seperti berikut ini. Misalnya diketahui perusahaan menghadapi permintaan di pasar 1 dengan Q1 sama dengan 100 min 2P dan di pasar 2 Q2 sama dengan 50 min 0,5P. Maka TC sama dengan 10Q plus 01Q kuadrat sama dengan MC 10 plus 0,2Q. Pertanyaannya di sini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu ada berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2 dan jelaskan perbandingannya. Di soal B ada hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Lalu di yang C, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Nah, di sini kita lihat dulu ke soal A, berapa elastisitas pasar 1 dan pasar 2? Jelaskan perbandingannya. Q1 sama dengan 100 min 2P, Q2 sama dengan 50 min 0,5P, Q total sama dengan 150 min 2,5P. Inverse demand function-nya P sama dengan 50 min 0,5 Q1, lalu TR1 sama dengan 50 Q1 min 0,5 Q1 kuadrat, P sama dengan 100 min 2 Q2, lalu TR2 sama dengan 100 Q2 min 0,5 Q2 kuadrat, P sama dengan 60 min 0,4 total. Lalu di fungsi marginal revenue-nya, MR1 sama dengan 50 min Q1, MR2 sama dengan 100 min 4 Q2, MR total sama dengan 60 min 0,8 Q total. Nah, di sini lalu ada biaya perusahaan dinyatakan dalam bentuk persamaan. 10Q plus 0,1 Q kuadrat, lalu MC sama dengan 10 plus 0,2 Q, MC sama dengan 60 min 0,8 Q sama dengan 10 plus 0,2 Q, lalu Q-nya adalah 50 unit. Lalu pada tingkat total penjualan, MC sama dengan 10 plus 0,2 dikali 50 sama dengan 20, lalu MR1-nya sama dengan MC, yaitu 50 min Q1 sama dengan 20, Q1 sama dengan 30 unit. MR2-nya MC, yaitu 100 min 4 Q2, sama dengan 20, Q2 20 unit. Penentuan harga di setiap pasar adalah 30 sama dengan 100 min 2P,
Jadinya P1 sama dengan 35 dan 20. Lalu 50 min 0,5 P, P2 jadinya 60. Nah, jadi perbandingan elastisitasnya, elastisitas harga di pasar 1 dengan nilai P135 adalah E1 persentase delta Q1 per persentase delta P1 sama dengan P1 per Q1 dikali delta Q1 per delta P1 atau E1 sama dengan 35 per 30 dikali min 2 sama dengan min 2,33. Elastisitas harga di pasar 2 dengan nilai P1 sama dengan 35 adalah E2 sama dengan persentase delta Q2 per persentase delta P2 sama dengan P2 per Q2 dikali delta Q2 per delta P2 atau E2 60 per 20 dikali min 0,5 sama dengan min 1,5. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang B. Di situ ada hitunglah total revenue, total cost, dan laba total. Total revenue dulu. TR1 sama dengan TR1 tadi kan ada 50 Q1 min 0,5 Q1 kuadrat. Tinggal kita masukkan Q-nya itu 30, jadi 50 dikali 30 ditambah 0,5 dikali 30 kuadrat sama dengan 1950 satuan uang. TR2 tadi 100 Q2 min 2 Q2 kuadrat. Kita masukkan Q-nya 20, jadi 100 dikali 20 ditambah 2 dikali 20 kuadrat sama dengan 2800 satuan uang. Nah, jika ditotalkan menjadi 4.750 satuan uang. Lalu di sini ada total cost. Total cost tadi 10 dikali 30 ditambah 20. Ini Q-nya ditambah ya, Q1 sama Q2 lalu sama dengan 0,1 30 tambah 20 50 kuadrat ya. Jadinya 0,1 dikali 50 kuadrat. Jadinya 750 satuan uang, dan labanya total revenue dikurang total cost jadinya 4000 satuan uang. Nah, soal terakhir, soal C, apakah strategi diskriminasi harga tersebut berhasil? Jelaskan secara matematis. Tanpa diskriminasi harga, maka laba yang diperoleh tadi penjualan total yaitu Q total sama 50 unit, harga jual P-nya yaitu 60 dikurang 0,8 Q total sama dengan P-nya jadi 75. TR jadinya 75 dikali 50. P tadi dikali Q total jadinya 3750. TC sama dengan 10 dikali 75 ditambah 0,1 dikali 75. Sama dengan 1312,5. Jadi labanya sebesar 2437,5. Kesimpulannya, total laba dengan diskriminasi harga sebesar 400 lebih besar dari laba tanpa diskriminasi harga yaitu sebesar 2473,5. Maka strategi diskriminasi harga tersebut berhasil. Nah, thank you. Jadi di sini udah sampai di slide terakhir. Jika saya ada salah kata atau kekurangan dalam penjelasan tadi, saya sangat mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.